kapan kita boleh keluar pindah kantor, tapi dengan kondisi gaji turun. Halo, apa kabar? Ketemu lagi dengan gua, Aryo Dimas, dan gua seperti biasa akan bahas tentang hal-hal yang berguna banget buat kalian para anak kantoran. Kali ini, gua bakal bahas sesuatu yang lumayan sering sih jadi obrolan dan jadi pertanyaan beberapa karyawan-karyawan yang kerja di satu kantor, yaitu kapan kita boleh keluar pindah kantor, tapi dengan kondisi gaji turun. Kenapa ini menarik? Memang sebagian besar ketika pindah kantor, narasinya itu selalu dihubungkan dengan kenaikan benefit, kenaikan gaji, pertambahan uang yang didapat. Nah, tapi memang bukan nggak mungkin sih, ada beberapa situasi yang memang quote-unquote justru mendukung kita pindah, walaupun kondisinya penerimaan kita itu turun di kantor barunya. Dan alasan-alasan ini nggak semuanya negatif sih, justru banyakan yang positif. That's why kalian akan mengorbankan gaji yang lebih besar dari kantor sebelumnya. Berikut juga mungkin experience, karena mungkin kalian sudah bekerja cukup lama, harusnya kalian bertambah gajinya, sekarang kalian kurangkan. Berarti ada hal besar di depan kalian yang kalian tunggu dan kalian ekspektasikan dengan keputusan ini. Nah, ini ada beberapa poin nih, dimana kalau misalnya kalian berada di kondisi ini, bisa jadi nggak apa-apa kalian consider kalian pindah dengan gaji turun. Oke, let's start. Nomor 1, perusahaan baru kalian memberikan ilmu yang jauh lebih berharga ketimbang perusahaan sebelumnya. Jadi konteksnya ketika kalian mendapatkan salary yang menurut kalian oke, tapi ilmunya sebenarnya nggak berharga, sebenarnya kalian juga berada pada posisi boros waktu. Karena boros waktu itu bukan cuma perihal kita lost opportunity untuk dapat duit yang lebih banyak, tapi kita lost opportunity untuk dapat ilmu yang lebih banyak dan memungkinkan untuk jadi investasi yang lebih besar ke depannya juga hilang, itu juga lost waktu. Jadi, kalau misalnya kalian harus pindah dengan gaji turun, tapi ilmu yang bisa kalian kejar itu jauh lebih banyak, bisa jadi itu investasi yang lebih baik. Nomor 2, posisi di kantor baru memberi value lebih besar daripada posisi di kantor lama. Oke, let's say gini. Jadi ketika kalian pindah dari kantor lama ke kantor baru, gajinya turun. Tapi posisi yang diberikan ke kalian itu lingkup responsibility-nya lebih luas, exposure-nya lebih bagus, dan juga potensi untuk ke posisi yang lebih tingginya juga lebih besar. Nah, di situ bisa jadi itu hanya menjadi batu loncatan sebelum kalian meraih sesuatu yang lebih tinggi, diikuti oleh benefit juga. Jadi, why not? Kalian dapat exposure lebih bagus, itu bisa jadi jauh lebih mahal ketimbang hanya dapat salary yang lebih baik, tapi sebenarnya ya nggak jauh-jauh amat gitu. Nomor 3, ada mentor yang memang kalian kejar dan kalian yakini akan memberikan banyak input yang lebih baik buat kalian. Nah, jadi case ini pernah terjadi beberapa kali di teman gua. Kalau untuk gua kayaknya nggak yang terlalu spesifik ini sih. Tapi teman gua itu pindah ke kantor lain, gajinya turun, hanya karena dia mengejar satu eksekutif yang dia ingin sekali jadi mentornya dia. Dan untuk mengurangi risiko nggak dapat, dia memang sudah menjalin komunikasi dengan mentor ini sebelumnya. Mentornya bilang, kalau kamu masuk ke kantor saya, cara atau waktu gua untuk nge-mentorin kamu itu lebih lebar. Nah, berarti itu kan kepastian untuk dapat mentornya udah ada 100% tuh. Tinggal dia masuk, gaji dia turun, kesempatan dia untuk menggali ilmu dari si mentor ini itu jadinya jauh lebih besar dan ternyata membawa benefit yang lebih besar pula ke karirnya dia. So why not? This is a very big opportunity for him, dan bisa jadi kamu juga bisa mencontek style ini. Nomor 4, Anda sudah memperhitungkan siklus benefit di kantor baru ini itu akan jauh lebih cepat daripada siklus benefit dari kantor lama. Oke, ambil contoh gini. Kalian kantor sebelumnya 10 juta gajinya. Terus kalian pindah ke kantor baru, gajinya jadi 9 juta. Tapi kalian sudah memprediksikan karir path-nya, memang flow ketika misalnya kayak perubahan benefitnya, itu jauh lebih cepat ketimbang kantor lama kalian. Ambil contoh, misalnya kalian pindah ke telco. Telco itu perubahan salary-nya per tahunnya itu seperti sudah fix dan kalian sudah bisa pastikan di beberapa perusahaan telco ya. Terus kalian ukur setiap tahun ada kenaikan
Misalnya bukan cuma kenaikan untuk mengcover inflasi, tapi juga kenaikan karena misalnya perubahan title atau perubahan karir, kalian ukur lebih better nih ketimbang gue sebelumnya 10 juta, tapi untuk nyampe 10 juta itu jauh bertahun-tahun. Berarti 9 juta mungkin turun, terus naik mungkin jadi 11 juta, jadi 12 juta, jadi 15 juta, lebih cepat. So, akan lebih menguntungkan. Pilihan yang berisiko, tapi why not? Nomor 5, Anda sangat butuh pemasukan dan tidak bisa mentolerir gap moment. Ambil contoh gini deh. Di perusahaan lama, memang kalian harus cabut karena satu dan lain hal. Mungkin toxic relationship dengan seisi kantor, atau apapun itu. Atau bisa jadi misalnya kalian memang diminta mengundurkan diri gitu. Nah, di momen tersebut, kalian memang tidak bisa mentolerir gap moment karena kalian harus ada pemasukan. Saat-saat seperti itu, apabila pemasukan kalian memang lebih rendah dari kantor sebelumnya, menurut saya sah-sah saja. Karena ya kita sebagai manusia dapur harus ngebul, ada yang kita tanggung misalnya. Hal tersebut kita harus berpikir dewasa untuk memang bisa cepat ambil kesempatan. Nanti kita bisa cari peluang lain untuk bisa meloncatkan lagi benefit kita ke angka yang sebenarnya. So, tetap semangat aja. Oke, itu dia 5 poin yang menurut gue bisa jadi alasan untuk kalian pindah kantor walaupun gajinya turun. Dan ya, jadikan semua alasan itu untuk tetap jadi semangat baru supaya seterusnya kalian melihat ke depan dan bisa reach posisi lebih better, reach benefit lebih better, dan jadi orang yang lebih better. Oke? Sampai situ aja. Semua diskusi-diskusi terkait ini gue open untuk ngobrolin di sosial media, di Twitter atau di Instagram, dan sampai ketemu di materi di meja kantor berikutnya. Dadah!